弟子恭喜。哦，你以地玄气，你身体里有月产，所以莫不成真想加入？为你破例，你愿不愿意？跟你聊这个真多余，想万物皆可成兵。邪神种子，你还有着多少不可思议的秘密？Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Against the Gods season kedua episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-22-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa kepada Xiao Lingxi yang tengah menyendiri. Hingga Yunce pun datang dan dia penasaran mengapa Lingxi ada di sini. Ternyata dia itu hanya ingin melihat bintang-bintang saja. Sudah cukup lama bagi mereka berdua tidak melihat bintang bersama. Keesokan harinya, Kaisar sudah mendengar kalau Yunce itu berencana untuk mengikuti pertandingan peringkat. Hanya saja, Sekte Dewa Fonik itu setara dengan Tanah Suci. Kaisar takut hal buruk terjadi kepada menantunya. Yunce pun menjelaskan kalau sebenarnya dia ini memiliki nadi gaib Fonik. Jadi Sekte Dewa Fonik pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Karena takdir itu tak bisa dihindari, maka Yunce akan menghadapinya secara langsung. Dalam kompetisi peringkat nanti dan di hadapan 7 negara. Begitu pula dengan para tokoh Tanah Suci lainnya. Masalah ini akan dia bawa ke hadapan semua orang. Kaisar paham, hanya saja negara Changfeng mereka ini lemah. Di tempat ini tidak ada satupun orang yang bisa membantu Yunce. Yunce meminta untuk menyerahkan semua itu kepadanya. Terlebih lagi sekarang mereka sudah satu keluarga. Jadi Yunce akan berjuang untuk orang-orang tercintanya. Kaisar memintanya untuk selalu mengingat. Baik itu menang ataupun kalah, mereka selalu berharap kalau Yunce bisa kembali dengan selamat. Sesaat kemudian, utusan Istana Bingyun telah memberikan pesan. Atas perintah Ketua Agung Istana Bingyun, mereka mengundang Yunce untuk datang ke Istana Bingyun demi membahas hal penting. Kaisar sudah pernah mendengar mengenai pertarungan Yunce dan Peri Gongyu. Ia pun meminta Yunce untuk berhati-hati dalam menerima undangan tersebut. Yunce paham dan dalam 1 bulan lagi dia akan pergi ke Istana Bingyun. Berpindah ke Istana Bingyun di mana 1 bulan telah berlalu. Yunce sendiri sudah ada di sana. Gongyu kembali bertemu dengan Yunce. Ia tak menyangka Yunce akan datang tepat waktu. Berhubung ini adalah undangan dari Ketua Agung, tentu saja Yunce tidak boleh terlambat. Namun sebelum keberadaan Chu Yuchen diketahui, Gongyu tetap adalah musuh baginya. Gongyu tidak ingin membahas hal itu dulu dan meminta Yunce untuk ikut dengannya karena Ketua Agung telah menunggu. Selain Yunce, Xia Xingyu juga diminta untuk ikut. Pada akhirnya mereka pun masuk ke aula Istana Ketua Agung. Feng Qinhu yang berada di puncak alam Wangsuan telah menunggu mereka. Setelah memberikan hormat, Feng Qinhu akhirnya bisa melihat Yunce. Ia langsung melakukan penyerangan kepadanya. Namun Yunce dan mudah menahannya. Masih belum berhenti, sebuah formasi pun seketika saja mengurungnya dan kembali melakukan penyerangan lagi kepada Yunce. Semua ini tidaklah membuat Yunce kesulitan. Ia bisa dengan mudah mengatasi berbagai serangan yang tertuju kepadanya. Bahkan formasi ini juga telah hancur di tangannya. Apa yang Feng Qinhu lakukan adalah untuk mengetes kekuatannya. Yunce baru berada di alam Disuan tapi sudah memiliki kemampuan sehebat itu. Ia tidak segan-segan memanggilnya sebagai jenius terhebat sepanjang masa. Yunce merasa gelar jenius itu hanyalah candaan dari banyak orang. Ia tidaklah berani untuk menerimanya. 你就是云轾，弟子恭喜。哦，你以地玄气。 Feng Qinhu awalnya mengira undangannya akan ditolak oleh Yunce karena harus datang ke tempat yang sangat jauh. Terlebih lagi dia itu hanya menemui nenek tua sepertinya. Alasan mengapa Yunce kemari hanya satu, yakni Xia Xingyu merupakan murid Istana Dewa Bingyun. Status mereka juga masih suami istri. Jadi jika dia tidak datang, Yunce takut Xia Xingyu akan dalam masalah. Gongyu memintanya untuk tidak berbicara sembarangan di hadapan Ketua Agung mereka.
Feng Qinhu tidaklah mempermasalahkan hal itu. Sepertinya Yunce memang setia pada sebuah hubungan. Tapi Molly berpikir kalau nenek tua itu sedang menjebaknya dengan kata-kata. Feng Qinhu sudah tahu mengenai adanya ilmu gaib Istana Dewa Bingyun, yakni teknik awan es di dalam diri Yunce. Pada dasarnya, ilmu gaib dari sebuah sekte merupakan jiwa dari sekte itu sendiri. Baik dipelajari secara diam-diam ataupun dibawa keluar merupakan hal tabu di dunia Suwan. Feng Qinhu memberikan dua pilihan kepadanya. Pertama, dia ini akan menghilangkan teknik awan es dalam diri Yunce. Tentu ini agak berat, pasalnya teknik itu merupakan pemberian Ci Yunce dan merupakan satu-satunya jejak yang dia tinggalkan kepadanya. Karena itulah Yunce ingin mendengar pilihan kedua, yang ternyata Yunce diminta untuk bergabung dengan Istana Dewa Bingyun dan menjadi murid di sini. Tentu hal ini membuat mereka semua terkejut. Gong Yu bahkan mencoba untuk menolak. Tapi ini sudah Feng Qinhu putuskan. Yunce sendiri tahu betul kalau Istana Dewa Bingyun hanya menerima murid wanita saja. Feng Qinhu memberikan alasan mengapa mereka melarang hubungan wanita dan pria. Karena nafsu akan menghambat kultivasi. Ternyata semua itu hanyalah sebuah kedok saja. Pasalnya teknik awan es hanya bisa diwariskan melalui esensi Yin perawan. Di tubuh Yunce adalah teknik awan es yang diwariskan oleh Ci Yuchen. Dengan kata lain, ia sudah memiliki hubungan dan ikatan besar dengan istana dewa mereka. Menerimanya sebagai murid hanyalah melanjutkan keadaan yang sudah terjadi. Yunce tidak paham dengan maksudnya. Molly sendiri bingung mengapa Yunce hanya diam. Apakah dia itu memang ingin bergabung? Yunce pun memintanya untuk berpikir. Jika ada sekte yang semuanya berisikan pria tampan dan mengajak Molly bergabung, apakah dia itu akan bergabung? Molly bisa saja bergabung jika ada keuntungan besar baginya. Tapi dia mengungkapkan kalau teknik dari Istana Dewa Bingyun tidaklah terlalu berguna untuknya. Yunce masihlah bimbang apakah Feng Qinhu ini ingin menjebaknya atau tidak. Ia penasaran jika dirinya bergabung, apakah yang harus dia lakukan. 你身体里有月产，所以莫不成真想加入？为你破脸，你愿便也。跟你聊这个真多余。你无需做什么。 Ternyata Yunce tidak perlu melakukan apa-apa. Ia bahkan tidak perlu tinggal di Istana Dewa Bingyun dan tidak perlu mengikuti peraturan yang ada. Tapi dia itu harus melakukan 3 hal. Yang pertama, dulu Tetua Lingkun dari domain pedang Tianwu pernah berencana untuk menjadikan Yunce sebagai muridnya. Yunce penasaran mengapa hal itu perlu diketahui oleh Feng Qinhu. Apakah mereka itu memiliki hubungan tertentu? Yunce pun membenarkan hal tersebut. Jadi, jika suatu hari nanti Yunce itu bisa masuk ke Tanah Suci, yakni domain Su Huangji, atau Laut Yizun, atau Istana Dewa Ryu, ketiganya boleh Yunce pilih. Namun ia tidak mengizinkan Yunce untuk memasuki domain pedang Tianwei. Ini merupakan amanat dari leluhur Mu Bingyun. Feng Qinhu akan menjelaskannya di lain waktu. Yunce paham dan menanyakan permintaan kedua. Jika suatu hari nanti Istana Dewa Bingyun mengalami masalah besar, maka Feng Qinhu berharap Yunce bisa datang untuk memenuhi kewajibannya sebagai murid. Dengan sepenuh hati melindungi istana dewa mereka. Yunce tidaklah mempermasalahkan hal itu. Feng Qinhu juga memberitahu kalau Xia Xingyu merupakan masa depan istana dewa. Mereka tidak boleh menghambat perkembangannya. Meski Yunce dan Xia Xingyu memiliki status pernikahan, namun sebelum ilmu sakti bingi mencapai kesempurnaan, Yunce dan Xia Xingyu tidaklah boleh menjalin hubungan suami istri. Jika tidak, hal tersebut hanya akan menghambat pertumbuhan Xia Xingyu. Sebagai balasannya, sumber daya Istana Dewa Bingyun dapat Yunce gunakan semuanya. Tempat larang dalam sekte pun boleh untuk dia masuki. Jika Yunce dalam kesulitan, sekte juga akan memberikan bantuan kepadanya. Gong Yu merasa ini terlalu berlebihan. Tapi Feng Qinhu tetap pada keputusannya. Ia juga ingin tahu apakah Yunce bersedia menjadi murid laki-laki pertama dalam sejarah panjang Istana Dewa Bingyu. Tapi Yunce itu malah berpikir tentang hubungannya dengan Xia Xingyu. Ia merasa setelah kesempurnaan didapatkan oleh Xia Xingyu, maka mereka boleh melakukan hubungan suami istri. Karena itulah Yunce pun bersedia untuk bergabung. Jika suatu saat istana dewa dalam bahaya, Yunce akan datang untuk memberikan perlindungan. Feng Qinhu pun memberikan kristal jiwa awan es dari istana Dewa Bingyun kepadanya. Ini berguna sebagai tanda pengenal untuk sesama murid istana dewa mereka. Sekarang Yunce telah resmi menjadi murid dari Istana Dewa Bingyu. Pada hari ini, Feng Qinhu merasa begitu senang karena dua jenis muda Changfeng kini telah bergabung di Istana Dewa Bingyun.
Ini tentu adalah berkah besar bagi mereka. Selain itu, apa yang terjadi pada hari ini akan diumumkan pada pertemuan sekte besok. Xie Xingyu diminta untuk mengantar Yunce ke aula Dewa Bingyi untuk meninggalkan jejak sebagai murid baru. Gong Yu sendiri penasaran mengenai alasan gurunya berbuat seperti itu. Feng Qinhu pun ingin dia mengingat mengenai petapa rahasia surgawi dari kekaisaran Heixia, di mana dia telah memberikan ramalan kepada leluhur mereka. Seketika saja Gong Yu pun teringat tentang malapetaka 1000 tahun. 你加入冰宫之事，安慰苍风亮仪神殿，留下弟子一。师伯，你今天的决定你可还记得？是千年之劫。 Kembali kepada Yunce dan Xie Xingyu. Mereka telah tiba di aula Dewa Bingyi, tempat pertapaan leluhur Bingyun dahulu. Untuk memudahkan latihan ilmu sakti Bingyu, Xie Xingyu diizinkan untuk tinggal di sini. Tapi bagi Yunce, tempat ini sangatlah sepi. Ia pun memanggil Xie Xingyu dengan sebutan istrinya, di mana dia ingin tahu di manakah dia tidur dan duduk, dan kapan ilmu sakti Bingyi bisa mencapai kesempurnaan. Ternyata untuk memahami dasarnya saja, Xie Xingyu membutuhkan waktu 4 bulan. Jika ingin mencapai kesempurnaan, maka paling singkat adalah setengah tahun, dan paling lama adalah 1 tahun. Yunce tidak menyangka akan selama itu. Lantas bagaimana nasib mereka? Xie Xingyu seketika saja malu. Nah, di depan mereka itu ada sebuah dinding bernama Dinding Giok Tianfan. Xie Xingyu meminta Yunce untuk mengeluarkan kristal jiwa awan es yang diberikan oleh ketua istana. Kristal itu seketika saja mengukir nama Yunce pada dinding giok tersebut. Mulai sekarang juga esensi jiwanya akan terukir di dinding. Jika Yunce meninggoy atau dikeluarkan dari istana Bingyu, maka jejak itu tentu akan menghilang. Mulai sekarang dia sudah resmi menjadi murid istana Dewa Bingyu. Xie Xingyu juga membentuk sebuah formasi di depannya, dan cahaya teknik ilmu gaib, teknik awan es menyinari dinding giok Tianfan. Ini akan menunjukkan tulisan dari teknik ilmu sakti Bingyi. Yunce tahu selain Mu Bingyu, hanya Xie Xingyu saja yang mampu memahami dan menguasai ilmu sakti Bingyi selama 1000 tahun terakhir. Yunce pun ingin melihat akan seberapa sulitkah ilmu sakti tersebut. Saat itulah Yunce mulai melakukan pemahaman terhadap teknik tersebut. Sejauh ini, proses penyerapan teknik itu berjalan dengan lancar, tapi Molly merasakan gerakan aneh pada benih air dewa jahat. Tapi Yunce teruslah melakukan pemahaman karena sejauh ini ia tidaklah mengalami kendala apapun. Bahkan jiwa dari es telah muncul yang membuat Xie Xingyu terkejut. Pasalnya dia ini butuh 4 bulan untuk memahami tahapan pertama ilmu sakti Bingyi. Tapi Yunce hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ini terjadi karena bibit dewa jahat ditambah jiwa dewa naga. Pada level itu Yunce benar-benar berada di level yang jauh di atas segalanya. Yunce teruslah memahami hal tersebut dan membuat Xie Xingyu penasaran seberapa banyak sebenarnya rahasia yang disembunyikan oleh Yunce. 想忘我皆可成功。 邪神种子，还有着多少不可思议的秘密？ Di tengah semua itu, kita dibawa berpindah kepada Feng Yuqiang. Dia yang masih dipenuhi oleh luka melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang sepertinya ini merupakan tempat yang sudah ditujukan oleh kakeknya. Feng Yuqiang teruslah berjuang karena bagaimanapun dia harus balas dendam dan menghabisi Yunce. Karena itulah dia ini tidak boleh mati dulu. Ternyata tempat yang dia tuju adalah Gua Iblis. Sosok di dalam sana dapat merasakan dendam yang Feng Yuqiang miliki. Karena itulah dia penasaran apa yang sebenarnya telah dia alami. Feng Yuqiang ingin tahu apakah orang itulah yang dia cari. Sebuah harta pun dirinya keluarkan yang semakin membuat sosok ini merasa senang. Pasalnya dia sudah lama menunggu dengan susah payah selama bertahun-tahun. Dan akhirnya dia mendapatkan kebebasannya juga. Pada akhirnya Feng Yuqiang pun dibawa masuk ke dalam Gua Iblis tersebut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Saat para wanita tengah mandi, Xie Xingyu bersama Yunce malah datang, di mana dia pun meminta maaf karena tidak sengaja melihat mereka. Namun hal itu tentu membuat para wanita ini menjadi kesal. Terlebih lagi, Yunce telah menyentuh Chu Yunce dan mencuri teknik mereka. Karena itulah Yunce harus melakukan pertarungan dengan para gadis itu. Namun para gadis ini bukanlah tandingan dari King Yunce.
Selain itu ia juga telah memberitahu sesuatu yang penting yang bahkan membuat Gong Yu dan juga Xia Xingyu terkejut. 不是过夜的，你们信吗？弟子将几位仙子的所有血液。你说什么？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.